Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang epistemologi dalam Islam berlandaskan tauhid. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Anggito Mahdi Mukti. Nama saya Dinda Hania. Kita langsung aja ke slide-nya. Epistemologi ilmu dalam Islam berlandaskan tauhid. Dan ini sebab-sebabnya yang ingin kita jelaskan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua definisi, yang ketiga penyebab atau ya, dan yang keempat dampak, dan yang terakhir itu adalah solusi. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi awal atau latar belakang mengapa kita mengurgensi epistemologi Islam, ya kan, dalam berlandaskan tauhid. Nah, jadi awalnya itu epistemologi Barat tuh yang sangat berkembang hingga ke seluruh dunia, yang membuat para ilmuwan Islam tidak bisa membuat epistemologi terkait Islam untuk membawa pesan tauhid ke seluruh dunia. Nah, dengan demikian para ilmuwan Islam memikirkan bagaimana menemukan formulasi yang komprehensif dari berbagai teori pengetahuan yang bisa diterima oleh semua orang, sehingga ilmu Islam tidak hanya bebas dari bayang-bayang imperialisme epistemologi Barat, namun mampu secara total mencerminkan konsep yang konkret tentang Islam sebagai obor penerang atau huda yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang kedua ini adalah berkembangnya zaman modernitas yang menjanjikan kesejahteraan manusia lewat gagasan-gagasan seperti kemajuan, kebebasan, egalitarian atau prinsip persamaan, dan humanisme ternyata diiringi dengan berbagai krisis multidimensi yang menimpa umat manusia. Contohnya sebagaimana yang kita dengar dan saksikan dalam berita-berita media massa, ternyata hanya mengupas permukaan persoalan yang menyebabkan krisis epistemologi dan yang lebih parahnya krisis ketuhanan atau tauhid dan krisis eksistensial yang menyangkut hakikat dan makna kehidupan itu sendiri, dan berakibat manusia modern mengalami kehampaan spiritual, kehilangan harapan, dan kebahagiaan masa depan. Nah, yang kedua, ini ada definisi. Nah, kan yang kita jelaskan dari kelompok kami itu adalah urgensi epistemologi dalam Islam yang berlandaskan tauhid. Nah, yang pertama tuh ini secara linguistik kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme yang berarti pengetahuan dan kata logos yang berarti teori, pikiran, ilmu. Terus epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan atau teori of knowledge. Nah, ini maka secara harfiahnya epistemologi atau episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Dan ini istilah epistemologi secara terminologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Dan ini definisi tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wajada yuwajjidu dengan huruf H ditasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Dan ini menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan makna tauhid adalah menjadikan
Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kuasanya. Nah, maka kesimpulannya itu kan urgensi itu adalah mengamalkan atau kita menerapkan bagaimana epistemologi ini ya kan, atau mengamalkan ilmu pengetahuan Islam yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyebab. Di sini yang pertama, sebabnya banyak tokoh-tokoh atau para ilmuwan barat yang membuat epistemologi yang lebih fokus kepada paradigma berpikir rasional dan ilmiah dengan mengesampingkan peran spiritual. Yang kedua, banyak para tokoh berpendapat terkait pengetahuan bahwa Tuhan itu tidak ikut serta dalam pengetahuan dan hanya akalah yang mampu mendapatkan segala pengetahuannya. Yang keempat, ada dampak atau akibat. Di sini yang pertama, manusia mengalami kehampaan spiritual. Yang kedua, banyak manusia yang tidak memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan bisa dikatakan dengan ateis. Yang ketiga, manusia mengalami kehilangan harapan. Yang keempat, banyak ilmuwan yang terkenal menjadi ateis. Yang kelima, ada manusia menjadi hilang masa depannya. Yang kelima, ada solusinya. Solusi sini, tanpa epistemologi kita tidak mungkin dapat membangun kehidupan umat yang baik dengan suatu peradaban yang mapan dan dapat dipercaya kestabilan eksistensinya. Yang kedua, epistemologi yang didasarkan ketauhidan dapat dijadikan solusi ketika kita ingin mengembangkan peradaban Islam dan tidak ingin mengulang kembali keterbelakangan yang kita derita selama ini dengan mengerjakan kegiatan rutinitas yang stagnan. Yang ketiga, ada ketertinggalan peradaban umat Islam akan terus terjadi karena kaum intelektual muslim tidak segera sadar dengan membangun epistemologi alternatif, yaitu epistemologi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketauhidan. Selanjutnya, konsep kebenaran ilmu pengetahuan di samping mencakup kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, sejatinya juga yang bersifat ketuhanan atau tauhid yang menekankan pada spiritual ilahiyah. Artinya, sumber ilmu pengetahuan selain mungkin didapat melalui akal rasional dan empiris, indrawati atau observasi, juga niscaya didapat dan diperkuat melalui petunjuk wahyu atau kitab suci, pelajaran sejarah, latihan-latihan ruhani, penyaksian, dan penyingkapan ruhaniah. Seperti kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi agung, kaki rasionalisme semata adalah kaki kayu yang rapuh untuk meraih ilmu pengetahuan dan kebenaran. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.